Sebelumnya itu absen dulu ya. Kakak dulu. Alisan Triani, Amira, Adik, Anita, Anita, Arya, Astania, Aurelia, Cahaya, Kita, Deswita, Tidak, Elda, Tiara, Pista, kita hari ini akan belajar membuat ya, sebelum itu kita kemarin sudah membahas konten tentang kolase kerjanya. Kira-kira ada yang masih ingat ya materi tentang ini? Materi tentang kolase. Ada yang masih ingat? Kolase itu apa? Menurut kalian kolase itu apa? Kolase itu yang dapat dibuat dari berbagai bahan. Bahannya contohnya apa aja? Kemarin itu ada yang dari alami, bahan alami, dan sintetis. Yang dari bahan alami itu contohnya Daun, nasi, bunga, dan lain-lain ya. Kemudian yang dari bahan sintetis apa saja itu Pak? Kira-kira hari ini kalian bawa yang bahan sintetis atau bahan alami? Jadi tidak ada yang bawa bahan alami ya? Jadi kita hari ini akan belajar membuat kolase. Sebelum itu, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian mampu memahami prosedur pembuatan kolase agar kalian bisa tahu langkah-langkah membuat kolase itu gimana. Kemudian kalian diharapkan mampu memahami teknik dan metode pembuatan kolase. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat kolase dengan kreatif dan mandiri sesuai prosedur.
Jadi setelah pembelajaran hari ini nanti kalian bisa membuat poster kira-kira. Nah, kita masuk ke prosedur pembuatan kolase. Yang pertama-tama kalian harus mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. Kemarin sudah Ibu kasih tahu supaya kalian bawa bahannya kan. Coba keluarin bahan-bahan yang kalian bawa. Contohnya kalau ada. Jadi untuk pembuatan kolase itu dari bahan-bahan sisa. Nah itu dari bahan sisa kertas, air, dan lain-lain. Karena juga bisa kasih. Kalau menentuk akan Gimana kabar kalian? Masih pagi loh. Gimana kabar kalian? Baik. Kita hari ini akan belajar mengenai mengukur tubuh. Kalian juga tadi sudah belajar sedikit dengan itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian nanti mampu memahami macam-macam ukuran tubuh yang digunakan dalam pembuatan pola. Nah, ini misalnya kayak titik-titik tubuh. Tadi kalian juga sudah lihat di video titik tubuhnya kan. Nah, kemudian diharapkan kalian mampu memahami etika mengukur tubuh. Jadi, ketika kalian nanti mengukur tubuh, ketika kalian nanti mau belajar menjahit nikah, kalau orang mau jahit itu pasti nanti akan kita diminta untuk tubuh kan. Kita nggak boleh langsung untuk tubuh. Jadi itu ada etikanya supaya pelanggan paham. Kemudian jika kalian diharapkan mampu melakukan It's time to begin the third lesson. nah dari pertama, jadi merupakan ukuran tubuh merupakan faktor penting yang akan menentukan hasil dan bentuk pola dari busana yang akan dibuat. Jadi ketika kalian akan membuat pola, tentu yang paling pertama kalian lakukan yaitu menentukan ukuran untuk tubuh itu ya. Misal kalian ketika mau buat pola tapi nggak ada ukurannya gimana? Nggak bakal bisa karena
Ini kan kita membuat pola itu bagian-bagian tubuhnya kita tuh ada di pola tersebut, ada ukurannya. Misal kayak lebar bahu, kalau kita nggak ngambil ukuran dulu, kita buat pola itu lebar bahunya gimana? Ngasal, nggak bakalan jadi ya, itu nggak bakalan pas di tubuh ketika busana itu jadi terus dipakai itu nggak bakal pas. Kemudian, dalam membuat suatu busana diperlukan ukuran dari bagian tubuh model. Cara mendapatkan ukurannya itu bisa dari dressform atau ini dan bisa juga mengukur langsung pada teman kalian atau model. Jadi nanti kalian akan mengukur tubuh pasang-pasangannya. Jadi 2 orang nanti kalian ganti-gantian. Nanti penilaian hari ini yang akan diambil itu nanti ada tes, kemudian hasil ukuran yang kalian dapat. Jadi mau nggak mau hari ini kalian harus bisa dapat ukuran kalian sendiri. Karena kalian tadi udah belajar kan? Berasa kalian udah paham mengenai materi? Belum? Belum paham. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan mengukur baju untuk membuat pola ini. Nah, macam-macam ukuran tubuh atau titik tubuh. Yang pertama itu ada lingkar leher. Lingkar leher itu di bagian sini. Ini diukur sekitar leher, jadi lingkar leher ya, lingkar ini. Ditambah, jadi nanti ketika kalian mengukur ini dan kalian masuk satu. Kemudian lingkar badan. Ini lingkar badan. Lingkar badan atau dada diukur di bagian tubuh yang paling penuh. Jadi bagian tubuh atas yang paling menonjol itu namanya lingkar badan. Kemudian ada lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu bagian tubuh terkecil. Kemudian ada lingkar panggul. Lingkar panggul itu bagian tubuh bawah yang paling menonjolnya. Nah, untuk ketika kalian mau membuat pola celana, pasti kalian membutuhkan lingkar paha. Jadi lingkar paha ini diperuntukkan untuk kalian nanti membuat pola celana. Kalau lingkar leher atau badan itu biasanya dibuat untuk pola laju. Kemudian ada lebar muka. Lebar muka sering disebut juga lebar dada. Adalah ukuran horizontal. Jadi dia sini ini yang namanya horizontal. Melintas bagian depan tubuh dari satu sisi ke sisi dada yang lain. Jadi untuk lebar bagian depan. Untuk menentukan turunnya ini berapa? Jadi kalian ukurnya itu dari lebar bagian depan ini turun 5. Kemudian dari sisi untuk mendapatkan lebar muka. Kemudian lebar punggung. Lebar punggung adalah ukuran horizontal yang diukur dari satu sisi punggung ke sisi punggung lainnya. Jadi lebar punggung itu ini. Nah, ini turunnya ke sini berapa sih? Jadi untuk turunnya ini dari keluar dan bagian ini turun 9 cm. Kalian bisa dicatat ya. Materi yang dijelaskan bisa kalian baca. Nggak perlu panjang, yang penting kalian paham. Karena ini nanti itu sangat penting, kalau kalian kalau membuat pola itu pasti akan membutuhkan ukuran. Nah, sebenarnya ukuran itu gimana? Sebenarnya ukuran itu, kalau ukuran pabrik itu kan biasanya menggunakan ukuran standar kan. Ada yang tahu ukuran standar itu apa aja? M, M, L, L, XL. L. Nah, itu ukuran standar.
Jadi kalian itu ini membuat ukuran dengan tubuh kalian sendiri, ukuran diri sendiri. Sebenarnya bisa saja menggunakan ukuran standar, tapi nanti kalian nggak bisa lepas. Kemudian lebar bahu atau panjang bahu dari pangkal leher ini sampai ujung lengan. Ini namanya lebar bahu. Nah, untuk panjang punggung, terletak di bagian tengah-tengah belakang, dari ujung pangkal leher sampai ke pinggang itu panjang punggung. Nah, panas nggak? Kemudian kalau ada yang lupa boleh ditanya ya. Kemudian, gimana? Untuk panjang mukanya itu, kalian boleh saya bagian depan, di tengah-tengah ya, sampai ke badan pinggang. Kita tentuin lingkar badannya dengan pita bambu. Kita cari. Jadi kita cari dulu. Nah, yang muter itu yang pengukur, bukan yang modelnya. Jadi modelnya tuh diem aja. Pinggangnya itu letak di bagian terkecil, jadi nanti kita tahu sendiri. Kemudian nanti dia akan otomatis terletak di bagian. Nah, kalau misalnya pinggangnya nggak kelihatan itu gimana Bu? Kalau misalnya perutnya buncit itu gimana Bu? Nah, untuk kayak gitu, tangannya lurus, kemudian sejajarin lidahnya dengan siku. Kalau perutnya buncit, tapi kemudian ditali ya. Jadi biasanya gitu sih, pendek. Ini nanti diingat-ingat ya. Nanti kalian ngukur temennya gantian. Teman dulu, nah pembelajaran pada hari ini udah cukup ya, kalian belajar.
mulai paham mengenai bagian-bagian itu dan juga sudah bisa menggambar proporsi wajah, tangan, dan kaki. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Luasnya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.